Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kepada yang terhormat dosen pengampu mata kuliah Pendidikan Moderasi Islam, yaitu Bapak Dosen Mujibur Rahman, MSI, dan juga teman-temanku yang berbahagia. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja dan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang Allah limpahkan kepada kita, dan juga sholawat serta salam senantiasa kita curahkan kepada junjungan Nabi Allah, Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian perkenalkan, nama saya Muhammad Muhyiddin Hasan dengan NIM 2241104020078. Di sini saya akan sedikit menjelaskan bagaimana penguatan moderasi kemarin, sekarang, dan yang akan datang itu menjadi salah satu tema besar pemerintah, khususnya itu pemerintahan 2019 sampai 2024 oleh Kementerian Agama. Langkah kebijakan ini diambil berdasarkan data baik riset, lembaga maupun individu, dan data kasus terkait radikalisme yang semakin menguat. Radikalisme yang bermula pada wilayah tindakan teror berupa bom bunuh diri yang ditujukan kepada non-muslim, kemudian berkembang objeknya kepada aktivis yang menentang keras tindakan radikal seperti kasus bom buku Utan Kayu, lalu meluaskan diri teror dengan membidik kesatuan keamanan yaitu Polri, dan kemudian memberanikan diri melakukan bom di tempat umum kasus Sarinah. Ciri-ciri kelompok tersebut patut kita curigai sebagai kelompok radikalisme dan terorisme, yakni eksklusif, intoleran, sering melakukan nikah tanpa wali, mudah mengafirkan kelompok lain, bahkan enggan sholat di masjid yang bukan kelompoknya, termasuk dalam melakukan sholat Jumat. Data peristiwa tersebut menunjukkan bahwa tindakan radikalisme masih ada dan semakin banyak, walaupun ikhtiar pemerintah sudah melalui dua jalur, yaitu pencegahan dan juga ajakan kembali kepada jalan yang benar. Dari deskripsi di atas, pertama perlu kita ketahui terlebih dahulu, yaitu apa itu yang namanya radikalisme. Radikalisme atau radikal adalah berbagai macam tindakan kekerasan yang dilakukan oleh masyarakat kita sebagai tindakan destruktif sehingga menyebabkan terjadinya kekacau balauan. Inti dari gerakan ini adalah terjadinya perubahan sosial politik yang sesuai dengan syariat Islam dan dilakukan secara drastis. Jadi yang dimaksud masyarakat kita di sini adalah masyarakat agama yang terlalu tekstual, terlalu mengedepankan atau terlalu terpaku terhadap teks-teks Al-Quran atau kitab suci lainnya tanpa memperhatikan kontekstual, sehingga yang terjadi seperti itu akan timbul paham-paham keras yang dinamakan dengan radikalisme. Kemudian orang-orang yang bercirikan radikal itu seperti apa? Tadi dari deskripsi tadi sudah dijelaskan oleh Bapak Solihuddin Nasution selaku Kasubdit Bina Masyarakat Direktorat Deradikalisasi BNPB, yaitu ciri-ciri kelompok yang patut kita curigai, yaitu yang pertama adalah eksklusif. Eksklusif itu diartikan merasa istimewa, jadi dirinya merasa paling benar, merasa paling oke lah di antara kelompok-kelompok yang lain. Kemudian ada intoleran, jadi kelompok ini itu memandang perbedaan di luar golongannya itu sebagai masalah. Kemudian mudah mengkafirkan, yaitu seperti itu tadi, karena dirinya merasa khusus, yang lain berbeda sedikit, itu
dianggap salah dan juga dianggap telah keluar dari Islam. Kemudian ada juga enggan sholat di masjid yang bukan masjid kelompoknya. Nah ini kan sebenarnya kita tidak boleh seperti itu. Kita kan sesama muslim. Terus kemudian ada perbedaan pendapat seperti itu, jangan menjadikan kita itu tercerai-berai. Nah kalau paham radikal ini menguat di antara umat kita, akan menyebabkan masyarakat itu yang semulanya bersatu menjadi tercerai-berai, ada yang saling mengkafirkan dan juga yang lain-lain. Kemudian radikalisme ini berdampak apa sih untuk kehidupan beragama dan juga kehidupan berbangsa maupun bernegara? Yang pertama adalah untuk kehidupan beragama, yaitu akan ada lunturnya atau menurunkan toleransi umat beragama. Yaitu seperti tadi, memang ciri-ciri dari radikalisme adalah intoleran, yang kebalikannya dari toleransi. Kemudian akan mengakibatkan konflik-konflik agama yang lain. Memang biasanya peristiwa terorisme itu sasarannya adalah agama-agama lain. Nah, jadi akan menimbulkan suatu kerusuhan atau tidak damainya hubungan antar agama di Indonesia. Kemudian akan menimbulkan kecemasan dalam menjalankan agama masing-masing. Jadi adanya teror tersebut menimbulkan kepanikan di tengah masyarakat yang tadinya mau ke masjid, tadinya mau ke gereja, mau beribadah, jadi takut kan, jadinya malah tidak bisa menjalankan syariat agamanya dengan benar, dengan nyaman tentunya. Kemudian untuk bagi masyarakat Indonesia itu akan menyebabkan beberapa hal, yaitu menimbulkan antara lain teror dan kekerasan yang menimbulkan keresahan dalam bahkan ketakutan dalam diri masyarakat. Seperti tadi ada kasus bom bunuh diri di tempat-tempat umum, kan kita sebagai orang kalau mau keluar kemana-mana jadi takut, jadi tidak memberanikan diri untuk bisa bersosialisasi dengan orang. Kemudian bisa juga menimbulkan konflik horizontal maupun vertikal, yaitu konflik horizontal yaitu antara sesama masyarakat atau agama itu jadi tidak akur. Kemudian dengan hubungan dengan pemerintah juga tidak akur. Kemudian terhambatnya perekonomian masyarakat. Jadi biasanya aktivitas bom bunuh diri itu ditujukan di tempat-tempat yang keramaian. Jadi misalkan pasar atau mall dan lain-lain, maka akan mengganggu perekonomian masyarakat Indonesia yang tadinya mau belanja jadi pikir-pikir dulu. Nah itu kan jadinya menghambat roda perekonomian bangsa kita. Kemudian khawatirnya akhirnya akan timbul disintegrasi bangsa, yaitu upaya untuk memisahkan diri dari Negara Kesatuan Republik Indonesia. Kemudian bagi pelaku radikal yang ada di Indonesia itu, bagaimana sih cara pemerintah dalam menanggulanginya? Itu ada dua cara. Yang pertama ada melakukan pendekatan dan juga ada penindakan. Tapi yang saya bahas di sini cara yang pendekatan saja, itu dari upaya yang preventif, yaitu atau sebelum upaya yang dilakukan sebelum terjadinya radikalisme, supaya tidak terjadi radikalisme, yaitu dilakukan dengan pendekatan. Itu strateginya yaitu pembinaan terhadap masyarakat berupa sosialisasi tentang radikalisme,
terus pentingnya sikap toleransi dan juga lain-lain. Kemudian ada upaya pendekatan represif. Pendekatan represif itu dilakukan pasca terjadinya peristiwa radikalisme, itu ditujukan kepada para pelaku yang terlibat dalam peristiwa radikalisme terorisme. Itu dengan cara apa? Itu bernama deradikalisasi oleh BNPT. Deradikalisasi adalah program yang bertujuan untuk menetralkan pemikiran-pemikiran bagi mereka yang sudah terpapar dengan radikalisme, dengan sasaran utama adalah para terorisme, baik yang berada di dalam lembaga pemasyarakatan maupun di luar lapas. Adapun tujuan dari deradikalisasi ini adalah membersihkan pemikiran-pemikiran radikalisme yang ada pada mereka sehingga mereka bisa kembali menjadi masyarakat biasa sebagaimana masyarakat lainnya, atau menetralisir pemikiran radikal agar tidak radikal lagi. Nah, jadi biasanya kalau di BNPB itu ada deradikalisasi itu dengan cara menanamkan paham-paham seperti Pancasilais, terus nasionalisme, menghilangkan ekstremisnya gitu. Kemudian untuk landasan genealogi dari moderasi ini ada atau tidak? Ya, jelas ada. Saya mengambil contoh yaitu pada peristiwa tercetusnya Piagam Madinah oleh Rasulullah SAW. Itu ternyata menjadi selain sebagai konstitusi pertama di dunia, tapi ini adalah konstitusi yang menarik bahwa di sini itu menerapkan moderasi berupa toleransi, terus atau tasamu, kemudian tawazun, tawasud, dan juga ta'adil. Di sini di Madinah Rasulullah tidak hanya memimpin umat muslim, tapi di sini juga ada umat-umat yang lain yang hidup di kota Madinah. Ada umat Yahudi, ada umat Kristiani, ada umat Majusi. Tapi di sini diterapkan toleransi antar mereka semua, diberikan hak-hak yang sama yaitu adil. Kemudian tidak dibeda-bedakan. Ya, intinya hak mereka dalam bermasyarakat itu terjamin melalui adanya Piagam Madinah ini. Nah, kemudian keberhasilan Rasulullah ini dalam membangun peradaban yang moderat. Kemudian ada contoh lagi dari Khalifah Umar bin Khattab, itu pada tahun 636 Masehi menandatangani perjanjian Ailiyah dengan kaum Kristiani di Yerusalem sebagai pihak yang menang perang. Nah, di sini letak moderasinya adalah Umar bin Khattab itu tidak menerapkan politik pembantaian terhadap pihak Kristen, atau biasanya kan kalau kita menang kita mungkin bertindak sewenang-wenang, tapi tidak dengan Umar bin Khattab. Kemudian untuk dasar-dasar hukum apa yang dipakai atau regulasi apa yang dipakai di Indonesia terkait dengan moderasi beragama, yaitu ada pasal 22 Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999. Itu disebutkan bahwa setiap orang itu bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Kemudian ayat kedua yaitu negara menjamin kemerdekaan setiap orang yang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadah menurut agamanya dan kepercayaan itu. Jadi di sini itu menerapkan toleransi. Silahkan kalian memeluk agama kalian, memeluk agama masing-masing sesuai dengan keyakinan. Terus intinya
uh, kalian diperbolehkan untuk beragama, silahkan dijalankan agama tersebut, dijalani syariat-syariatnya, perintah-perintahnya, dan jangan mengusik agama lain, dalam artian kita mengganggu mereka beribadah, kita melakukan tindak kericuhan dengan mereka. Itu namanya tindakan intoleran yang menjadi salah satu ciri dari radikalisme. Kemudian terkait mata kuliah pendidikan moderasi Islam, bagi saya itu memiliki hikmah yang besar, yaitu contohnya adalah dengan adanya mata kuliah ini saya menjadi tahu apa itu radikalisme, bagaimana sejarah munculnya, terus apa penyebabnya, dan juga cara menanganinya. Kemudian dengan adanya mata kuliah ini, saya juga mencegah diri saya untuk tertular pemikiran yang radikal di dalam beragama. Mungkin anak muda seperti saya mungkin masih mencari jati diri, itu akan mudah terpapar paham-paham yang tidak jelas. Nah, itu bahaya di situ. Tapi dengan adanya mata kuliah ini, ya alhamdulillah saya bisa tahu bagaimana cara menangkal radikalisme, bagaimana cara agar tidak tertular radikalisme dan sebagainya. Kemudian dengan adanya mata kuliah ini juga muncul keinginan dari saya, itu menyebarluaskan pemikiran yang moderat kepada masyarakat di lingkungan sekitar kita. Itu kan masih banyak pola pikir yang ekstremis, yang intoleran, walaupun tidak ditujukan dengan aksi terorisme ataupun bom dan lain-lain. Tetapi kalau kita biarkan itu terus berlanjut, maka akan menjadi pukulan yang keras bagi kita selaku umat Indonesia yang beragama. Jadi alhamdulillah ini merupakan mata kuliah yang positif, sehingga memberikan efek yang positif pula. Sekian cukup dari saya. Apabila mungkin jawaban dari saya, penjelasan dari saya kurang jelas atau bagaimana, saya mohon maaf. Dan yang saya sampaikan semoga bisa membekas di pikiran dan hati kalian semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.